Oke, di video kali ini gue pengen cerita aja, pengen sharing-sharing aja pengalaman gue, apa yang gue rasain terhadap iPhone saat ini ya. Ini bukan spesifik ngebahas iPhone 15-nya, melainkan kita spesifik ngebahas kasta iPhone yang setara dengan handphone ini. Let's say lu punya budget kayak mulai dari 7 jutaan, 8 juta, 9 juta, 10 juta, ya sekitar segitu. Intinya dari 7 jutaan sampai di atas 10 jutaan. Kira-kira worth it tidak dengan budget segitu ya lu beli iPhone yang of course kalau gen-gen terbaru mungkin lu dapatnya yang base model bukan yang varian Pro-nya. Kira-kira apakah handphone-handphone kayak gini masih layak dipakai atau tidak di tahun 2025 akhir? Kita bakal coba bahas versi gue sendiri, dan sebelum mulai lebih jauh videonya, gue di sini pengen perjelas bahwa video ini full bacot dari detik ini sampai ke sini full bacot ya. Karena di video ini gue lebih banyak ngeluarin argumentasi gue terhadap HP yang satu ini. Ya, yang pertama gue pengen bahas secara keseluruhan kalau lu spending duit sekitar 7 juta sampai di atas 10 jutaan untuk sebuah iPhone. Kalau gengsi menurut gua secara personal dari sisi look ini masih masuk sih. Kalau lu mikirin gengsi ya, ini masih masuk. Karena dengan budget 7 juta, lu megang handphone alias iPhone dengan desain kamera nyilang kayak gini, menurut gua gengsinya masih ada menurut gua. Cuman kalau lu ngincar fungsi, menurut gua ya, jujur-jujuran nih, ini banyak yang lebih worth it dibandingkan handphone ini ya. HP lain banyak yang lebih oke menurut gue dibandingkan handphone ini. Gue bisa jelasin dari sisi daily, pemakaian daily aja ya, karena kalau dari secara keseluruhan bakal panjang banget. Yang pertama tuh capacity baterainya, entah kenapa iPhone itu makin blee ya. Memang dari tahun ke tahun ya itu baterai consumptionnya makin oke. Cuman inovasinya masih kalah sama Android ya. Let's say lu bisa lihat mantan-mantan flagship yang dulu dengan HP-HP flagship Android sekarang itu sangat signifikan sekali perkembangan baterainya. Jadi gue bisa bilang perkembangan baterainya ada dua ya. Mulai dari sistem pengecasan sampai baterainya itu sendiri. Gini, kalian tuh jangan kemakan omongan yang dimana oh ini chipsetnya rendah daya. Sebenarnya kalkulasinya simpel. Kalau chipset lu overkill ya, itu jauh lebih rendah daya ketimbang chipset yang lemot ya. Karena circle-nya saat pemakaian itu mesin cenderung panas kalau chipset lemot ya. Otomatis lu makin lama pakai HP-nya, screen on time-nya makin panjang, makin cepat panas ya, otomatis ya baterai tambah boros. Patokannya lu lihat dari performa chipsetnya. Yang kedua, besar capacity baterainya. Jadi kalau kita lihat, ya balik lagi ke gua ngebahas Android. Jadi dari flagship tahun-tahun di bawah tahun 2020, lu bandingin dengan flagship tahun 2025 saat ini, 2024, 2025 itu beda jauh sekali. Ada dua poin yang tadi gue bilang, pengecasannya sama baterainya itu sendiri. Entah kenapa HP flagship saat ini, dulu itu HP flagship nggak bisa besar MAH-nya karena terkendala kameranya ini besar. Jadi kenapa HP-HP mahal MAH-nya kecil dulu? Karena si kameranya ini dia makan tempat yang banyak sekali. Jadi kalau HP-HP murah masih oke, cuman bentuknya aja fisiknya kayak kameranya ala-ala besar. Cuman basically itu kameranya kecil. Tapi kalau HP mahal, HP flagship, ini real, jadi modulnya memang gede gitu. Nah karena space modulnya besar, otomatis space mesin tuh juga terhimpit, terganggu. Otomatis baterainya nggak bisa ngambil ruang yang banyak. Kalau ruangan baterainya tidak banyak, otomatis baterainya kecil. That's why di bawah tahun 2020 ya, itu HP flagship pasti baterainya kecil ya. Lu dapat 4000 hampir aja itu udah bagus-bagus banget ya. Tapi sekarang Android sangat signifikan majunya. Kalau lu bisa lihat misalnya kayak Vivo yang gue pakai kemarin X200 Pro ya. Baterainya 6000 cu. HP flagship hampir 20 juta dikasih baterai 6000. 6000-nya ini di atas rata-rata HP yang namanya HP-HP entry level, mid range yang masih banyak beredar di 5000-an. Itu suatu inovasi menurut gua. Sebuah flagship bisa menjadi seperti itu. Nah, kalau kita lihat si iPhone, lu bisa lihat sendiri. Dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun,
itu selalu dengan kapasiti baterai yang nggak sesignifikan kayak Android. Let's say kalau kita lihat Android itu beranjak yang flagship itu di 2000 sampai 3000-an mAh, sekarang di 6000. Dari under 2020 production HP flagship, sekarang di tahun 2025, di tahun 2024, 2025 udah tembus di 6000 mAh sebuah HP flagship. Lu bisa bayangin nggak tuh? Kenaikannya hampir 50%, ya bisa gitu. Sedangkan si iPhone, lu bisa lihat sendiri, masih berkutat di 3000, 4000, 3000, 4000, 3000, 4000 ya. Kali-kali gitu, 5000 lebih dikit gitu ya kan. Top. Malah muncul pula si iPhone Air yang tipis, baterainya kecil, dikasih speaker cuman sebiji. Cakep. Tapi gue yakin tetap aja Android pasti ngikut desain-desain yang dibuat sama Apple. Itu udah jadi tradisi ya kan. Nah, itu baru dari baterai itu sendiri, dari performa ngecasnya. Kan ada 2 poin nih baterai. Untuk sebuah iPhone yang harganya menurut gue bisa bilang ini mahal, 10 jutaan. Pengecasannya ini mentok di 28 watt ya di gua secara personal. Gua pakai Android yang harga sejuta itu bisa 60 watt ya. Kalau gua pakai flagship Vivo gue 90 watt. Berkali-kali lipat dari ini ngecas ya. Bang, tapi kan fungsi Type-C itu bukan hanya buat ngecas doang. Iya, tapi buat gua secara personal, buat apa gunanya si Type-C ini? Kalau buat ngecasnya gak terlalu berbeda dengan handphone yang lain. Memang kalau lu bisa lihat spek di website resminya Apple, gara-gara Type-C ini memang sedikit lebih kenceng ya, sedikit lebih kenceng ngecasnya. Cuman kalau lu compare sama Android, tetap nggak relevan, kayak ketinggalan jauh gitu. Gua kasih gambaran aja. Ini HP harganya hampir 10 juta. Kalau baterainya udah merah 20%, nunggu sampai 80%, gue bisa makan dulu, gue bisa main game dulu di HP, gue bisa mandi dulu. Setelah itu belum juga 80%. Dan apa yang terjadi ketika gue pakai Android harga 1 jutaan? Gue tinggal mandi, selesai mandi langsung hampir 100%. Hampir 100%. Bisa dibilang ngecasnya tuh lebih kencang sekitar 2-3 kali lipat lebih kencang. Karena lu bisa lihat sendiri basically, dan gue pernah tes juga pakai pengecasan yang 30 watt. By the way, charger gue ada displaynya. Dia tuh stagnan di 20 wattan. Jarang sekali, hampir 28, jarang sekali. Mostly kebanyakan di 22, 23, 22, 23. Tergantung, kalau HP-nya panas makin lemot juga dia ngecasnya. Nah, dengan pengecasan segitu lambannya, baterainya kecil, pengecasannya lamban, inovasinya kalah jauh. Jadi coba lu pikir lagi, apakah dengan duit 10 jutaan lu mau keluarin ya? Kalau lu udah tergantung dengan iOS, semua bacotan gue yang dari detik awal sampai detik akhir pasti ada bantahannya ya. Cuman di sini gue berdasarkan fakta yang gue rasain, dan sekarang gue ada di tengah-tengah. Gue sebagai Android user dan gue sebagai iOS ya, jadi tengah-tengah aja ya. Kalau si Androidnya bisa gue senggol. Kalau si iPhone gue senggol ya gue senggol. Nah, sekarang kita bicara kamera ya. Untuk kamera nggak usah jauh-jauh deh. Ntar gue langsung masuk ke menu file. Nah, ini adalah hasil foto dari iPhone ini sendiri. Lu bayangin, ini hasil mode malamnya si iPhone 15 ini. Dan you know what, lu kalau beli resmi harganya hampir 10 juta second, terlalu mahal. Dan lu bisa lihat HP hampir 10 juta, hasilnya seperti apa? Seperti ini kameranya. Ini mode malamnya cuy. Ini kayak terkesan main-main anjir. Lu bisa lihat apa ini ya? Ini jelek sekali men. Ini jelek sekali. Ini jelek sekali ya. Jujur ini jelek sekali. Ini adalah salah satu hasil foto terjelek mode malam yang pernah gue lihat ya di HP di atas 5 juta. Ini yang bisa lu adu sama Android harga 5 juta, 6 juta yang lebih murah dibanding handphone ini. Wah, bakal ketawa-ketawain HP lu anjir. Jadi menurut gue hasil kamera, anjir kesentuh kamera gue. Jadi menurut gue hasil kamera dari iPhone harga 10 jutaan jelek ya. Kayak ini, justru ini malah kayak kartun ya, yang gua nggak tahu kenapa ini nggak gua edit ya, sama sekali nggak gua edit. Dan ini gua hanya pakai mode malam ya. Bentar, lu nggak percaya ya? Kali gitu gua kasih lihat buktinya. Nah, ini lu bisa lihat ya, ini hasil foto
pakai si iPhone ini sendiri ya. Gue tutupin lokasinya tuh, bisa lihat ini hasil bener-bener foto ya pakai HP ini sendiri. Ini gue kasih paham ke lu semua ya, ini apakah fotonya udah gue edit atau tidak. Ini gue kasih lihat ke lu ya. Nih, ini belum ada yang gue sentuh ya, nggak ada yang gue sentuh sama sekali. Kalian bisa lihat, nggak ada yang gue sentuh sama sekali. Emang purely itu semua masih netral ya, nggak ada yang gue edit tuh. Emang purely ini hasilnya ampas kayak gini. Gua gak tahu kenapa, kenapa Apple bisa ngebuat seperti ini. Nah, selebihnya dari sisi performa, handphone ini tembus antutunya benchmarknya kalau kita lihat spek di atas kertas di 1,4 1,5 jutaan. Untuk performanya pun ini kayak beda-beda tipis sama Android harga 4 jutaan ya. Jadi lu bisa bayangin HP lu 10 jutaan tapi performanya mirip Android harga 4 juta 5 juta. Dari sisi kamera seperti yang tadi gue bilang, dari sisi baterai seperti yang tadi gue bilang, sebenarnya handphone ini worth it aja buat kalian Apple user garis keras yang udah ada di lingkaran setannya Apple. Titik ya. Kalau lu emang gak ketergantungan sama iOS-nya, sokin, lu jangan beli handphone model begini. Karena bagi gue inovasinya udah minim ya, selebihnya biasa saja untuk sebuah iPhone 15, iPhone 13, 14, 15 menurut gue B aja sih. Ya. Dan ini aja yang bisa gue sampein. Gue gak tahu ya, gue bakal buat video ini judulnya seperti apa. Tapi kalau ada yang kurang dari video ini, monggo lu tulis aja di kolom komentar. Peace.